Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama, sosok yang dihormati, merancang sebuah operasi besar demi menegakkan ketertiban di negeri ini. Letkol Arya Prasetya menjalankan misi tersebut dengan keyakinan penuh bahwa ia berada di pihak yang benar. Dewi Larasati, jurnalis investigasi yang selalu memburu kebenaran, awalnya mengira ini hanya sekadar operasi biasa. Namun, ketika ia menemukan jejak kejanggalan di balik aksi penumpasan itu, drama kehidupan ini berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukannya merasa lega melihat kejahatan diberantas, ia justru mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah ruangan rapat tertutup di Mabes TNI, Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama berdiri tegak di depan layar proyektor, menatap tajam ke arah perwira-perwira yang duduk rapi dengan ekspresi serius. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa operasi pembersihan premanisme akan segera dilaksanakan, menegaskan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh kelompok kriminal yang semakin berani menantang hukum. Letkol Arya Prasetya, seorang perwira muda yang terkenal disiplin dan berintegritas, mendengarkan dengan seksama. Namun ekspresi wajahnya berubah ketika melihat daftar target utama yang ditampilkan di layar. Kita tidak akan bernegosiasi dengan mereka, ujar Bagaskara dengan nada dingin. Tangannya mengepal di atas meja. Premanisme adalah kanker yang harus kita singkirkan, bahkan jika itu berarti mengambil langkah-langkah ekstrim. Seorang perwira kepolisian, Kompol Satrio Wibowo, menyeringai tipis dan mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain. Saat Arya mempelajari daftar itu lebih dalam, ia menemukan beberapa nama yang sebenarnya bukan preman kelas kakap, melainkan hanya pemain kecil yang selama ini justru berseteru dengan jaringan besar lainnya. "Pak, bagaimana dengan mereka yang hanya korban keadaan?" tanya Arya hati-hati, namun tatapan Bagaskara langsung mengunci matanya dengan tajam. "Tidak ada kompromi, Letkol," jawabnya tanpa ragu. "Jika mereka berada di jalan yang salah, berarti mereka telah memilih nasib mereka sendiri." Setelah rapat selesai, Arya berjalan keluar ruangan dengan perasaan tidak nyaman. Sementara di belakangnya, Kompol Satrio terlihat berbicara dengan dua pria berpakaian sipil yang tampak lebih seperti pengusaha ketimbang aparat hukum. Malam itu, di luar markas, seorang pria bertubuh kekar duduk di dalam mobil hitam, merokok sambil melihat daftar yang sama, dan ketika ia melihat namanya di sana, ia mengumpat pelan sebelum menyalakan mesin mobilnya. Di sebuah pasar malam yang ramai di daerah Jakarta Barat, suara teriakan pedagang bercampur dengan suara musik dangdut yang mengalun dari speaker warung kopi, menciptakan suasana semrawut khas kota besar. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara sirene meraung, diikuti oleh suara sepatu bot berat yang menghentak jalanan, membuat para pengunjung pasar menoleh dengan waspada. Pasukan gabungan TNI dan kepolisian menyerbu masuk, dengan Letkol Arya Prasetya memimpin di garis depan, sementara para preman yang biasa berkeliaran di area itu langsung panik dan berhamburan mencari jalan keluar. "Semua diam di tempat, jangan ada yang bergerak," teriak seorang polisi bersenjata. Sementara beberapa pria bertato yang duduk di warung tuak langsung mengangkat tangan dengan ekspresi ketakutan. Di sebuah gang sempit, Gilang Santoso, pemimpin salah satu kelompok preman yang cukup disegani, berusaha kabur melalui jalur belakang. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat dua pria berseragam loreng menghadangnya dengan senapan teracung. "Kita bisa bicara, kan?" katanya dengan senyum dingin. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, seorang tentara langsung membekapnya dan menyeretnya ke sebuah mobil tahanan. Sementara itu, di bagian lain pasar, seorang preman muda yang baru direkrut berusaha melawan, tetapi dalam hitungan detik, ia sudah tersungkur dengan wajah penuh darah setelah satu pukulan keras dari popor senjata. Di tengah kekacauan, seorang polisi yang bertugas mencatat identitas tahanan tiba-tiba mendengar bisikan lemah dari salah satu preman yang tertangkap. "Kami bukan musuh kalian, bos, kami bekerja untuk orang besar, lebih besar dari yang kalian tahu." Ketika Arya mendekat untuk bertanya lebih lanjut, pria itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu mulutnya berbuih sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, kejang-kejang tak terkendali. Seorang polisi memeriksa kantong pria itu dan menemukan sebuah kapsul kecil pecah di sela-sela giginya, tanda bahwa seseorang telah memerintahkannya untuk tutup mulut, bahkan dengan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Di sebuah ruang redaksi yang dipenuhi dengan suara ketikan keyboard dan telepon berdering, Dewi Larasati, seorang jurnalis investigasi dari media independen, duduk termenung sambil membaca daftar nama preman yang ditangkap.
Matanya menyipit ketika ia melihat bahwa beberapa nama yang masuk dalam daftar justru bukan pemain utama, melainkan rival dari kelompok kriminal yang lebih besar dan lebih terorganisir. Ini bukan pembersihan premanisme, gumamnya pelan sambil menyalakan rokok. Ini seleksi. Saat ia hendak mengetik catatan awal laporannya, sebuah email anonim masuk ke inboxnya, dengan subjek "Jangan percaya apa yang kau lihat di berita" dan lampiran file dalam format video. Dengan hati-hati, ia membuka file tersebut, dan yang muncul adalah rekaman dari sebuah kamera tersembunyi yang menunjukkan seorang polisi berpangkat perwira sedang berbicara dengan salah satu bos kriminal yang tidak tersentuh oleh operasi ini. "Satrio Wibowo," bisiknya, mengenali pria yang berdiri dengan santai dalam rekaman itu, berbicara akrab dengan salah satu orang yang seharusnya juga ditangkap. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip, dan dalam hitungan detik, email tersebut menghilang, seolah tidak pernah ada di sistemnya, membuatnya tersentak dan dengan cepat mencabut kabel internetnya. Napasnya memburu saat ia sadar bahwa seseorang telah masuk ke dalam sistemnya dan menghapus bukti itu sebelum ia sempat menyimpannya di tempat lain. Tanpa membuang waktu, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang, tetapi sebelum panggilannya tersambung, layar ponselnya mati total, seolah ada seseorang yang telah mengambil alih kontrolnya dari jauh. Sementara itu, di luar kantornya, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terparkir di seberang jalan, dan dua pria di dalamnya mengamati setiap gerak-geriknya dengan wajah tanpa ekspresi. Di ruang briefing di markas operasi, Letkol Arya Prasetya duduk di depan layar komputer, menganalisis laporan hasil operasi pertama dengan dahi berkerut. Dari 37 orang yang ditangkap, hanya sedikit yang benar-benar dikenal sebagai pemain besar, sementara sebagian besar lainnya justru preman kelas tri yang selama ini berseteru dengan jaringan kriminal yang lebih besar. "Ini seperti hanya membuang sampah yang tidak berguna," gumamnya, sebelum mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang ia percayai di unit intelijen. Namun, sebelum ia sempat berbicara, seorang perwira bawahan masuk dengan wajah tegang dan melaporkan bahwa salah satu tahanan baru saja ditemukan tewas di selnya dengan cara yang mencurigakan. Arya segera bergegas ke ruang tahanan, dan saat melihat mayat pria itu dengan mata terbelalak dan mulut berbusa, ia tahu bahwa ini bukan bunuh diri biasa. Di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota, suara langkah kaki berat menggema di lantai semen yang dingin saat Gilang Santoso melangkah masuk dengan wajah penuh amarah. Sisa anak buahnya, sekitar 10 orang dengan wajah tegang dan tubuh penuh luka akibat bentrokan sebelumnya, duduk melingkar di bawah lampu remang, menunggu perintah dari pemimpin mereka. "Salah satu dari kalian mengkhianati kita," suara Gilang terdengar rendah namun mengandung ancaman, matanya menelusuri satu persatu orang di hadapannya. Seorang pria bertato naga di leher, Roni, langsung berdiri dengan ekspresi defensif. "Bos, kita semua kena jebakan, ini bukan pengkhianatan, mereka memang sudah mengincar kita sejak awal." "Jangan sok tahu," Roni balas Gilang tajam, lalu melemparkan sebuah foto hasil cetakan CCTV yang menunjukkan seseorang dari kelompok mereka berbicara dengan seseorang berpakaian sipil, terlihat seperti intel. Ketenangan seketika pecah, beberapa orang mulai berbisik dengan penuh kecurigaan. Sementara Roni menatap foto itu dengan wajah kaget. "Sialan, itu bukan gue, itu bisa aja hasil editan." Sebelum ketegangan semakin memuncak, suara getaran ponsel di saku Gilang membuatnya terdiam sejenak. Lalu tanpa banyak bicara ia mengambilnya dan membaca pesan masuk yang hanya berisi satu kalimat. "Jangan bergerak terlalu cepat, atau nyawa lo yang jadi taruhan." Ekspresinya berubah dingin, lalu ia memasukkan ponsel ke dalam sakunya kembali dan menatap anak buahnya dengan sorot mata tajam. "Siapapun yang main belakang, bakal gue habisin sendiri," katanya dengan suara berat, lalu menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya perlahan. Malam itu, mereka menyusun strategi, tapi jauh di dalam pikirannya, Gilang tahu ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bermain, dan ia harus lebih cerdas jika ingin bertahan hidup. Di sebuah kafe kecil yang sepi di daerah Kemang, Dewi Larasati duduk dengan gugup, matanya sesekali melirik ke jendela untuk memastikan ia tidak sedang diikuti. Seorang pria tua dengan jaket lusuh dan wajah yang tampak seperti sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya duduk di hadapannya, menyodorkan sebuah flash drive kecil ke atas meja. "Buka ini, dan lo bakal lihat gimana permainan kotor ini dijalankan," kata pria itu dengan suara serak, sebelum menyesap kopinya yang masih mengepul. Dengan tangan sedikit gemetar, Dewi meraih flash drive itu, lalu memasukkannya ke laptopnya dan membuka file video di dalamnya. Rekaman itu menunjukkan sebuah ruangan gelap dengan Kompol Satrio Wibowo sedang berbincang akrab dengan seorang pria bertubuh besar yang dikenal sebagai Gito Mandala, salah satu bos kriminal terbesar di Jakarta. Mereka yang ada di daftar itu,
Beberapa dari mereka bukan musuh, gumam Dewi pelan saat melihat bagaimana Satrio tampaknya justru memberikan perlindungan kepada beberapa preman yang seharusnya ikut ditangkap. Sebelum ia bisa menarik kesimpulan lebih jauh, seorang pria berbadan tegap dengan jaket kulit masuk ke dalam kafe, diikuti oleh seorang rekannya yang bertampang lebih muda namun dengan sorot mata penuh bahaya. Naluri wartawannya langsung menjerit. Ini bukan kebetulan, mereka ada di sini untuknya. Gue harus pergi, bisiknya pada pria tua di hadapannya, yang hanya mengangguk dan segera bangkit untuk mengalihkan perhatian. Dengan cepat, Dewi memasukkan laptopnya ke dalam tas, lalu bergegas keluar dari pintu belakang. Sementara dua pria tadi mulai melangkah mendekat, ekspresi mereka kosong tapi penuh niat buruk. Malam itu, ia berlari dalam kegelapan, membawa bukti yang bisa mengguncang negara, tapi juga membawa ancaman yang bisa menghilangkan nyawanya kapan saja. Di sebuah rumah kos sempit di daerah pinggiran, Letkol Arya Prasetya duduk di kursi reot sambil mengamati pria di hadapannya, seorang mantan preman yang kini lebih memilih hidup dalam bayang-bayang. Hendra Bajing Saputra menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. Lo kira ini operasi buat bersihin preman, tanyanya sinis, meniupkan asap ke udara. Ini cuma permainan buat ngegeser kekuasaan. Arya menatapnya tajam, maksud lo apa? Ada orang yang manfaatin operasi ini buat kepentingan sendiri. Hendra mengangguk pelan, lalu melemparkan selembar foto ke atas meja, gambar yang menunjukkan seorang pejabat tinggi yang ternyata memiliki hubungan erat dengan dunia hitam. Mereka nggak mau preman-preman liar bikin rusuh, tapi mereka juga nggak mau kehilangan kontrol, lanjut Hendra, suaranya semakin pelan, yang lo kejar selama ini cuma ekornya, kepala besarnya masih duduk santai di kursinya. Sebelum Arya bisa mencerna semua informasi ini, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata dari luar, membuat keduanya langsung merunduk dengan sigap. Sial, mereka tahu gue ketemu lo, seru Hendra, segera berlari ke arah belakang rumah sementara Arya menarik pistolnya dan mengintip keluar jendela. Dua pria berpakaian sipil dengan pistol di tangan berjalan mendekat, mencari sesuatu, atau seseorang. Tanpa berpikir panjang, Arya dan Hendra menerobos keluar melalui pintu belakang, berlari di bawah cahaya bulan, sementara suara tembakan kembali menggema di udara. Setelah perburuan panjang, Gilang Santoso akhirnya tertangkap di sebuah villa mewah di daerah Puncak, dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh tim gabungan TNI dan kepolisian. Yang membuat Letkol Arya terkejut adalah betapa mudahnya Gilang menyerah, tanpa perlawanan sedikit pun, bahkan dengan ekspresi datar seolah ia sudah menduga ini akan terjadi. Kalian pikir aku ini musuh utama kalian, katanya sambil tersenyum kecil saat tangannya diborgol. Aku cuma pion kecil dari permainan besar ini. Di dalam mobil tahanan, Gilang duduk dengan tenang. Matanya melirik keluar jendela, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Arya yang mengawasi dari luar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gilang terlalu tenang, seolah ini bukan akhir dari segalanya, melainkan justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat konvoi kendaraan mulai melaju, sebuah pesan masuk ke ponsel Arya dari nomor tak dikenal. Jangan senang dulu, permainan baru saja dimulai. Seketika, perutnya terasa dingin. Seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka di balik bayangan. Sementara itu, di gedung kepolisian, Kompol Satrio Wibowo melihat berita penangkapan Gilang di layar televisi dengan ekspresi datar, lalu mematikan layar dengan satu ketukan jari. Biar mereka pikir mereka menang, gumamnya pelan, sebelum menyandarkan tubuhnya di kursi dan tertawa kecil. Malam itu, permainan kekuasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Arya belum tahu seberapa dalam ia telah masuk ke dalam jaringannya. Di dalam apartemen kecilnya yang hanya diterangi lampu meja, Dewi Larasati mengetik dengan cepat di laptopnya. Jemarinya menari di atas keyboard saat ia menyusun laporan investigasinya. Setiap kalimat yang ia tulis semakin menguatkan bukti keterlibatan oknum aparat dalam jaringan kriminal, membuatnya sadar bahwa ia tengah berjalan di atas tali yang sangat tipis. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu apartemen, langkah berat dan teratur yang mengirimkan gelombang ketegangan ke seluruh tubuhnya. Dengan napas tertahan, ia berdiri perlahan dan mengintip melalui lubang intip, melihat dua pria berpakaian hitam sedang berdiri di depan pintunya, salah satunya dengan tangan di gagang pintu, mencoba membukanya. Panik, ia meraih flash drive berisi bukti rekaman yang baru ia dapatkan, lalu dengan cepat menyelipkannya di bawah meja, tepat di celah antara lapisan kayu dan papan bawah. Pintu mulai bergetar ketika salah satu pria itu mencoba mendobraknya, membuat jantung Dewi berdebar kencang sementara otaknya bekerja cepat mencari jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia membuka jendela darurat dan dengan sigap melompat keluar,
tangannya mencengkeram pipa besi yang membentang di sepanjang dinding bangunan. Angin malam menusuk kulitnya, namun ia terus turun perlahan dengan kaki gemetar. Sementara suara pintu apartemennya akhirnya berhasil dijebol di atas sana. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan dua pria itu menghambur masuk ke dalam apartemen, mencari sesuatu, atau seseorang, dan itu berarti ia telah membuat keputusan yang tepat. Dengan napas tertahan, Dewi terus bergerak turun hingga akhirnya mencapai lantai bawah. Lalu tanpa menoleh lagi, ia segera berlari ke dalam gelapnya malam, menyadari bahwa mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Letkol Arya Prasetya berjalan cepat memasuki markas operasi gabungan, wajahnya penuh kecemasan setelah mendengar kabar bahwa beberapa kebijakan operasi tiba-tiba berubah secara drastis. Di dalam ruang rapat, ia mendapati Kompol Satrio Wibowo kini duduk di posisi yang lebih berkuasa, dengan sejumlah pejabat tinggi tampak mendukung keputusannya tanpa banyak pertanyaan. Operasi ini butuh ketegasan lebih, ujar Satrio dengan suara dingin. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali utama, dan setiap informasi harus melewati aku lebih dulu. Arya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang perwira menengah seperti Satrio tiba-tiba mendapatkan begitu banyak wewenang dalam operasi yang seharusnya dikendalikan oleh militer? Ia melirik ke arah Kolonel Handoko, salah satu atasannya, berharap mendapat isyarat atau penjelasan. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong seolah-olah perintah ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ketika pertemuan usai, Arya berjalan menuju ruangannya dengan kepala penuh pertanyaan. Namun firasat buruk semakin menguat saat ia merasa seseorang mengawasinya. Setiap langkah yang ia ambil di koridor terasa berat, dan dari sudut mata, ia bisa melihat beberapa rekannya bertukar pandang dengan ekspresi aneh, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia membuka pintu ruangannya dengan cepat, dan yang langsung menyambutnya adalah layar komputer yang menyala dengan pesan anonim. Jangan cari tahu lebih jauh, atau kamu akan berakhir seperti Gilang. Arya mengepalkan tangannya, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar operasi pembersihan preman, tapi permainan politik yang bisa mengorbankan siapa saja yang berani menyelidikinya. Malam itu, ia duduk diam di kursinya, menimbang langkah berikutnya, karena satu hal yang pasti, sekarang ia adalah target berikutnya. Dengan napas tersengal, Dewi Larasati akhirnya tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat seorang mantan agen intelijen yang dulu pernah ia wawancarai setahun lalu tinggal. Ia mengetuk pintu dengan keras, berharap orang di dalamnya masih bisa dipercaya, hingga akhirnya pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah seorang pria tua dengan mata penuh kewaspadaan. Bima Kartasasmita, mantan agen intelijen yang kini hidup dalam persembunyian, mengernyit saat melihatnya, lalu menariknya masuk dengan cepat sebelum mengunci pintu. Aku tidak mau terlibat dalam urusan ini lagi, ujar Bima dingin. Namun Dewi langsung menyodorkan flash drive yang ia bawa, membuat pria tua itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas. Dengan tangan gemetar, Bima menyambungkan flash drive itu ke komputernya dan mulai membuka file di dalamnya. Lalu wajahnya semakin mengeras saat melihat Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama tengah berbincang dengan beberapa tokoh kriminal. Jadi ini belum berakhir, gumamnya pelan, sebelum menatap Dewi dengan mata tajam. Bagaskara bukan sekadar mantan jenderal biasa, dia punya jaringan yang mengendalikan dunia kriminal dari balik layar. Dewi menelan ludah, menyadari bahwa inilah alasan mengapa terlalu banyak pihak yang ingin membungkamnya, karena yang ia hadapi bukan hanya premanisme, tapi juga konspirasi tingkat tinggi. Ia meraih ponselnya untuk segera menghubungi Letkol Arya, namun sebelum sempat melakukan panggilan, layar ponselnya tiba-tiba mati begitu saja. Sial, mereka mematikan akses komunikasiku, serunya panik. Sementara Bima dengan cepat menutup laptopnya dan mulai mengemasi beberapa barang. Kau harus pergi dari sini sekarang, ujar Bima dengan nada mendesak. Jika mereka sudah mematikan ponselmu, itu berarti kau sudah menjadi target utama mereka. Di dalam sel tahanan yang dingin, Gilang Santoso duduk di atas ranjang sempitnya. Kepalanya bersandar ke dinding sementara senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit, karena dalam permainan ini, seseorang seperti dirinya tidak akan dibiarkan hidup terlalu lama. Pagi harinya, seorang sipir menemukan tubuhnya tergantung di dalam sel, dengan seutas kain lusuh yang melilit di lehernya, seolah ia telah memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun bagi Letkol Arya, yang melihat foto-foto kejadian tersebut, ada terlalu banyak kejanggalan, posisi tubuh, tanda-tanda di leher, dan ekspresi wajah Gilang yang tampak berbeda. Saat ia mencoba mengakses rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi malam sebelumnya, ia menemukan bahwa sebagian besar file telah terhapus secara sistematis. Ini bukan bunuh diri, gumamnya pelan, menatap layar komputer dengan rahang mengeras. Ini eksekusi.
Ia segera menghubungi seseorang di bagian forensik, namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, sambungan teleponnya terputus tiba-tiba. Di seberang ruangan, Kompol Satrio Wibowo berdiri di depan jendela, menatap ke arah kantor Arya dengan senyum dingin di wajahnya. Satu pion sudah keluar dari permainan, katanya pelan, sebelum meneguk kopinya dengan tenang. Malam itu, Arya sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di dalam rumah kosong yang remang-remang, Letkol Arya Prasetya duduk di seberang Dewi Larasati, matanya tajam menatap layar laptop yang menampilkan rekaman suara. Dengarkan baik-baik, ucap Dewi sambil meningkatkan volume. Lalu suara Kompol Satrio Wibowo terdengar jelas, berbicara dengan seseorang yang suaranya begitu familiar bagi Arya. Kita hanya butuh waktu sedikit lagi sebelum semuanya di bawah kendali, suara di rekaman itu berkata, dan darah Arya mendidih saat ia mengenali nada bicara Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama. Ini bukan lagi sekadar operasi pembersihan premanisme, gumam Arya, rahangnya mengeras. Mereka menggantikan sistem lama dengan jaringan mereka sendiri. Dewi mengangguk pelan, menyadari betapa dalam konspirasi ini telah mengakar, sementara tangannya dengan cepat menyalin file-file lain ke dalam flash drive cadangan. Tiba-tiba, suara deru kendaraan terdengar mendekat dari kejauhan, membuat keduanya saling bertukar pandang sebelum Arya dengan cepat meraih pistolnya. Mereka menemukan kita, bisik Arya tajam, sebelum ia dengan cepat menutup laptop dan menyuruh Dewi untuk bersiap pergi. Dari jendela yang sudah pecah sebagian, mereka melihat dua SUV hitam berhenti di depan rumah, dan beberapa pria bersenjata turun dengan gerakan terlatih. Kita harus keluar sekarang, bisik Dewi, sementara Arya membuka pintu belakang dan memberi isyarat agar ia segera mengikutinya. Dengan langkah cepat namun senyap, mereka meluncur ke lorong gelap di belakang rumah, meninggalkan tempat itu hanya beberapa detik sebelum suara langkah berat memasuki ruangan tempat mereka baru saja duduk. Di dalam bunker militer yang tersembunyi jauh dari pusat kota, Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama berdiri dengan tangan terlipat, matanya menatap dingin ke arah Kompol Satrio Wibowo. Kita hampir selesai, ujar Bagaskara pelan, suaranya penuh kepastian. Tidak ada lagi gangguan dari preman-preman lama, mereka semua sudah digantikan. Dan Arya, tanya Satrio, suaranya datar namun ada sedikit nada cemas yang sulit disembunyikan. Bagaskara tersenyum tipis, menghirup rokoknya perlahan sebelum menjawab. Ia terlalu sibuk menyelidiki tanpa sadar bahwa ia hanya pion dalam permainan ini. Sementara mereka berbicara, seorang perwira muda bernama Kapten Aditya sedang berjalan di koridor bunker, membawa setumpuk berkas yang ditugaskan kepadanya. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar percakapan yang mencurigakan dari dalam ruangan, dan tanpa sadar ia mencondongkan tubuh untuk mendengar lebih jelas. Ini bukan pembersihan preman, ini pengambil alihan, suara Bagaskara terdengar jelas, membuat jantung Aditya berdegup kencang. Tangannya yang memegang berkas mulai berkeringat, namun dalam kegugupannya, ia tanpa sengaja menjatuhkan salah satu map berisi dokumen ke lantai dengan bunyi yang cukup keras. Hening sejenak, lalu suara kursi bergeser terdengar dari dalam ruangan, diikuti langkah kaki yang semakin mendekat ke arah pintu. Dengan napas tertahan, Aditya berbalik dan mencoba berjalan pergi secepat mungkin, namun sebelum ia sempat mencapai pintu keluar, dua orang pria berbadan tegap sudah menghadangnya. Bawa dia ke ruang bawah, suara Bagaskara terdengar dingin, dan Aditya hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam permainan yang mematikan ini. Di dalam kamar motel kecil yang suram, Letkol Arya menatap ponselnya yang baru saja menerima pesan anonim, hentikan penyelidikanmu, atau kau akan bernasib sama seperti Gilang. Ia mengepalkan tangan, pikirannya berputar dengan cepat. Sementara Dewi yang duduk di sudut ruangan ikut membaca pesan itu dengan wajah tegang. Mereka tahu kita masih hidup, ujar Dewi pelan. Suaranya nyaris bergetar, dan mereka tidak ingin kita melangkah lebih jauh. Alih-alih ketakutan, Arya justru semakin bertekad, terutama setelah Dewi menunjukkan bukti lain bahwa ada beberapa jenderal aktif yang terlibat dalam konspirasi ini. Jika kita bisa membawa ini ke publik dengan cukup cepat, mereka tidak akan punya waktu untuk menutupi jejak, kata Arya. Sementara Dewi mengangguk meski wajahnya masih menyeratkan kekhawatiran. Namun, sebelum mereka bisa menyusun langkah berikutnya, suara ledakan kecil terdengar dari luar jendela, diikuti oleh peluru yang menembus kaca dengan suara gemeretak memekakkan telinga. Keduanya langsung menjatuhkan diri ke lantai, sementara serpihan kaca berhamburan di sekitar mereka, dengan suara langkah kaki mulai terdengar dari luar. Kita harus keluar dari sini sekarang, seru Dewi. Sementara Arya dengan cepat menarik tas berisi laptop dan berkas-berkas penting yang mereka kumpulkan. Mereka merayap ke pintu belakang,
Namun sebelum mereka bisa keluar, suara pintu depan yang didobrak membuat jantung mereka semakin berdebar. Dengan sisa waktu yang nyaris habis, Arya menendang pintu belakang hingga terbuka, menarik Dewi bersamanya ke lorong gelap, sementara bayangan hitam mulai memenuhi kamar yang baru saja mereka tinggalkan. Di sebuah gang gelap yang sempit dan bau asap knalpot, Hendra Bajing Saputra berdiri gelisah, sesekali melirik ke arah ujung gang seolah memastikan tidak ada yang membuntutinya. Dari kejauhan, Letkol Arya Prasetya muncul dengan langkah mantap, menatap Hendra dengan penuh selidik sebelum berseru pelan, "Kau bilang kau punya sesuatu." Hendra mengangguk cepat, lalu menyodorkan selembar kertas yang sudah kusut. Tangannya sedikit gemetar saat Arya mengambilnya dan membacanya dengan saksama. "Ini daftar transaksi," gumam Arya. Matanya menyipit ketika melihat nama-nama pejabat tinggi dan angka besar yang mencurigakan. Mereka benar-benar membeli jalan mereka sendiri ke dalam sistem. Hendra menelan ludah, lalu menambahkan, "Aku mencurinya dari markas Gilang sebelum dia ditangkap, tapi ada lebih banyak lagi di hard drive yang kusembunyikan." Sebelum Arya sempat merespons, suara gemuruh tiba-tiba mengguncang gang sempit itu, diikuti oleh ledakan dahsyat dari motor tua yang diparkir hanya beberapa meter dari mereka. Hendra terpental ke belakang, tubuhnya menghantam tembok gang dengan keras, sementara Arya tersungkur ke tanah dengan telinga berdenging. Asap hitam membumbung ke udara, menciptakan siluet dua sosok pria yang bergegas mendekati mereka dengan pistol terhunus. Dengan sisa tenaga, Arya meraih pistolnya, menembakkan 2 peluru ke arah lawan sebelum menarik Hendra bangkit dan menyeretnya ke lorong sempit di samping bangunan. Nafas mereka memburu, tubuh terasa panas oleh percikan api dari ledakan, namun mereka tahu, mereka harus segera keluar dari sana sebelum menjadi target selanjutnya. Dengan tangan gemetar, Dewi Larasati mengetik cepat di laptopnya, mengunggah serangkaian file ke sebuah server aman yang biasa digunakan oleh aktivis anti korupsi. "Ini gila," gumamnya sendiri, sementara layar di depannya menampilkan file berisi rekaman suara, daftar transaksi ilegal, dan potret beberapa pejabat tinggi sedang melakukan pertemuan rahasia. Ia menekan tombol kirim dan dalam hitungan detik, informasi itu tersebar ke berbagai media alternatif, mengguncang opini publik dengan kecepatan yang tak terduga. Notifikasi di ponselnya meledak. Pesan dari jurnalis independen, aktivis, dan bahkan politisi mulai bermunculan, menanyakan apakah informasi ini bisa divalidasi. Namun, sebelum ia bisa merespons, layar ponselnya tiba-tiba menyala dengan pesan anonim, "Jika kau tidak berhenti, kau akan mati lebih cepat dari yang kau bayangkan." Jantungnya mencelos, jemarinya mencengkeram ponsel erat-erat, sementara napasnya tersengal dalam ruangan apartemennya yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Ia meraih tasnya dengan cepat, memasukkan laptop dan beberapa dokumen cadangan, menyadari bahwa ia tak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Di luar, suara sirene mulai terdengar samar-samar, entah itu kebetulan atau ada seseorang yang sudah mulai memburunya. Dewi mengenakan hoodie dan kacamata hitam, lalu menyelinap keluar dari pintu belakang, berusaha menghilang sebelum seseorang bisa menandainya sebagai target berikutnya. "Permainan sudah dimulai," bisiknya lirih, sementara berita tentang skandal besar mulai menyebar di internet, memicu kemarahan publik yang selama ini hanya melihat permukaannya saja. Di dalam ruangan berpendingin udara di markas militer, Letkol Arya Prasetya duduk berhadapan dengan Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama. Keduanya terlibat dalam tatapan yang penuh ketegangan. "Katakan yang sebenarnya," Arya membuka percakapan dengan nada dingin. "Ini bukan sekadar operasi bersih-bersih, kan?" Bagaskara mengangkat alisnya dengan ekspresi santai, lalu menyandarkan diri ke kursinya sambil menghela napas. "Kau selalu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, Arya." "Jadi ini semua rekayasa," desak Arya, tinjunya mengepal di atas meja, sementara Bagaskara hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Kau tak mengerti permainan ini," ujar sang jenderal dengan suara penuh keyakinan. "Yang kita lakukan adalah mengganti sistem lama dengan sesuatu yang lebih terkendali." Arya mendengus, matanya berkilat marah. "Terkendali? Kau menciptakan jaringan kriminal baru dengan dalih pembersihan." Bagaskara tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kalau bukan kita yang mengatur, orang lain yang akan mengambil alih. Ini hanya masalah waktu." Sebelum Arya bisa membalas, suara sepatu berat terdengar di luar ruangan, dan dalam hitungan detik, beberapa pasukan bersenjata lengkap masuk, mengepung Arya dari segala arah. "Kau mungkin cerdas, Arya," lanjut Bagaskara, kini dengan nada mengancam, "tapi kau sudah melangkah terlalu jauh." Arya tetap diam. Pikirannya berputar mencari jalan keluar, menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam perangkap yang mungkin akan mengakhiri segalanya untuknya. Tubuh Letkol Arya Prasetya dihantam keras ke lantai dingin ruang interogasi,
Darah segar merembes dari sudut bibirnya setelah pukulan bertubi-tubi dari dua tentara bayaran yang bekerja untuk Maijen Purnawirawan Bagaskara Wiratama. Kau seharusnya tahu kapan harus berhenti. Arya, suara Bagaskara terdengar dingin, penuh kepuasan, saat ia berjalan mendekat dengan tangan bersedekap. Arya tersenyum sinis, meludahkan darah di lantai sebelum berbisik. Jika kau pikir ini sudah berakhir, kau lebih bodoh dari yang kukira. Bagaskara terkekeh. Lalu mengisyaratkan anak buahnya untuk menarik Arya kembali ke kursi, mengikatnya lebih erat sebelum mendekatkan wajahnya. Pers bukan satu-satunya masalah. Aku akan pastikan orang-orang sepertimu tidak lagi ikut campur dalam urusan besar. Namun sebelum Bagaskara bisa melanjutkan ancamannya, seorang anak buahnya masuk tergesa-gesa. Wajahnya penuh kecemasan. Jenderal, ini buruk. Berita di luar sudah meledak. Publik mulai bereaksi. Kompol Satrio Wibowo, yang selama ini diam di sudut ruangan, langsung berdiri. Apa maksudmu? Kita sudah mengontrol media utama. Bukan media resmi, Pak, tapi media alternatif dan aktivis. Suara sang prajurit terdengar panik. Rekaman suara Anda, semuanya bocor ke internet. Orang-orang mulai turun ke jalan. Wajah Bagaskara menegang, sementara Arya menyeringai puas. Kau pikir bisa mengontrol segalanya? Dunia tak semudah itu. Dalam kekacauan tersebut, terdengar suara ledakan dari luar markas, diikuti oleh alarm tanda bahaya yang berbunyi nyaring, menandakan serangan mendadak dari satuan militer lain yang masih setia pada keadilan. Bagaskara menggeram marah, tetapi sebelum ia sempat memberikan perintah, ledakan kedua mengguncang gedung, membuat semua orang tersentak dalam kepanikan, tanda bahwa waktu mereka sudah habis. Dalam kekacauan yang terjadi, Letkol Arya Prasetya menggunakan momentum untuk menghantam salah satu penjaga yang lengah, merampas pistolnya, dan segera berlindung di balik meja sambil menembakkan beberapa peluru ke arah musuh. Pasukan yang menyerbu markas semakin mendekat, membuat Bagaskara dan Kompol Satrio mulai kehilangan kendali atas situasi yang awalnya mereka kuasai. Jenderal, kita harus keluar dari sini, seru salah satu anak buah Bagaskara, tetapi sang jenderal tetap berdiri tegak. Tatapan matanya tajam ke arah Arya yang kini berhasil melepaskan diri dari ikatan. Aku tidak akan lari, ujar Bagaskara dingin, menyadari bahwa ia tak punya jalan keluar lagi. Tangannya berlumuran darah terlalu banyak untuk bisa meloloskan diri dengan mudah. Namun Kompol Satrio Wibowo tidak berpikir dua kali. Ia segera berlari keluar melalui jalur rahasia yang telah disiapkan sebelumnya, meninggalkan Bagaskara yang kini hanya berdiri dalam diam. Saat pasukan penyerang akhirnya berhasil menerobos ruangan, Bagaskara dikepung dari segala arah, senjata diarahkan kepadanya, tetapi ia hanya mendesah panjang sebelum menyerah tanpa perlawanan. Di luar, Dewi Larasati berdiri bersama beberapa jurnalis lain, merekam detik-detik jatuhnya sosok yang selama ini bersembunyi di balik tirai kekuasaan, memastikan bahwa dunia melihat semua yang terjadi. Dalam waktu kurang dari sehari, nama Bagaskara Wiratama menjadi berita utama, sementara perburuan terhadap Kompol Satrio Wibowo dan sisa-sisa jaringannya dimulai di berbagai penjuru negeri. Namun, saat malam semakin larut, di sudut dunia yang lain, sebuah panggilan telepon misterius berbunyi. Suara berat di seberang berkata dengan nada tenang, "Satu pemain jatuh, tapi permainan masih jauh dari selesai." Di kejauhan, bayangan konspirasi yang lebih besar mulai terlihat, menandakan bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.